Halo teman-teman sahabat trader, apa kabar? Gimana hasil tradingnya? Ini sudah seru-seruan di akhir tahun ya. 2020 akan berakhir. Bagi teman-teman yang pertama kali berjumpa dengan saya dan di channel saya Matias Putra ini, teman-teman silakan berkenan di subscribe ya, dan di lonceng supaya teman-teman kalau mau dapat video-video baru hampir setiap hari ada ya. Jadi sehingga bisa menambah wawasan trading dan juga skill Anda dalam dunia analisa. Teman-teman, pesan-pesan pesan-pesan menjelang akhir tahun, jangan bikin keramaian ya, karena COVID masih merajalela, dan ya bersyukur di rumah saja. Sambil kalau market masih jalan ya, tanggal 31 ya, sambil trading lah ya. Dan pesan penting bagi teman-teman yang pemula, jangan coba-coba main di real money, tetapi pakailah uang demo, uang virtual yang diberikan broker, di mana buka akun demonya ada di bawah deskripsi video ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau pakai, yang sudah pengalaman, saya mau pakai itu untuk real account, bisa. Broker ini cukup ramah dan dilayani bahasa Indonesia, teman-teman bisa chatting, dan paling penting kalau kita untung bisa diambil dananya itu kan. Jadi kalau withdraw ya, artinya tarik dana itu nggak kurang sampai 1 jam udah masuk ke rekening kita ya. Jadi asik ya, sangat menarik gitu loh. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri secara serius dan mau menjadi analis advance gitu, terutama menyangkut price action, teman-teman, saya ada buka kelas setiap bulan, baik online maupun offline ya. Jadi teman-teman juga bisa hubungi saya di dalam mana itu ya. Di dalam deskripsi di bawah ini ada WA, ada website ya. Silakan teman-teman bisa hubungi saya di sana. Oke. Baik teman-teman, sehari ini saya akan membicara sesuatu yang sangat penting, yaitu kita masih lanjutkan tentang sederet ilmu Fibonacci ya. Kita mau tuntasin ini. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari dua jenis Fibonacci. Masih ingat teman-teman? Mana saya ketiknya ya? Oke. Ini masih ingat ya? Pertama, saya lebih suka biru teman-teman daripada hitam. Pertama, kita sudah bicara Fibonacci retracement ya. Ini buat apa? Masih ingat teman-teman? Ini adalah ketika kita melihat pembalikan arah atau reversal ya. Kemudian kedua, saya juga sudah membicara mengenai Fibonacci setelah retracement. Kita kan butuh target di mana sih keluarnya. Kita juga ada bicara Fibonacci expand ya, expansion. Ini Fibonacci ini dipakai buat apa teman-teman? Ingat teman-teman, silakan lihat di video-video saya sebelumnya. Ini adalah membuat target, di mana target-target itu harga akan berhenti dan kita keluar di situ. Oke. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai hal yang sangat penting. Kita akan berbicara tentang Fibonacci. Jadi teman-teman bisa betul-betul menjadi jadi ahli dalam ilmu Fibonacci nanti. Kita akan bicara Fibonacci fan atau kipas ya.
Jadi miripnya kayak kipas. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, teman-teman, Fibonacci fan ini sangat penting. Pertama, kita untuk melihat Oke, ini saya hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Duh, ini saya hapus. Oke. Jadi oke. Pertama, Fibonacci fan ini bisa kita pakai buat tren. Untuk kita lihat tren itu uptrend apa downtrend. Kemudian hal yang menarik, Fibonacci fan ini juga bisa kita pakai sebagai support resistance. Jadi banyak manfaatnya ya Fibonacci ini ya, sebagai support resistance. Ketiga, C dong ya. Ketiga adalah juga kita bisa pakai buat ini reversal juga ya, level-level reversal. Jadi dia mewakili semua ya. Menarik. Oke, kita sekarang akan melihat cara kerjanya. Misalnya begini ya. Ini saya hapus dulu teman-teman. Loh, apa masalah? Oke ya. Jadi dia ada level-level ya. Saya tidak perlu ngomong urutan lagi karena untuk video sebelumnya saya sudah ngomong ya. Jadi dia ada level sebagaimana kalau standar ya, biasanya dia itu ada 3, yaitu 382 level 2. Yang kedua adalah, nah saya kasih ini deh, biasanya begitu ya, 0382 050. Kemudian level ketiga adalah 0618 misalnya ya. Jadi dia bentuk dalam 3 garis, itu kerjanya seperti apa? Seperti begini teman-teman ya. Misalnya harga itu ya, jadi dia menunjukkan apakah harga itu masih terus naik atau apa, sehingga dia itu ada level-level yang seperti begini misalnya. Nah, kalau 3 ini kan tiap-tiap ini ada 1 ya, 3 kan. Kayak fan kan ya, kayak kipas ya. Nah, kita akan menemukan dia ketemu ini level-level. Kalau begini kan misalnya menyatakan itu harga akan terus naik, dimana dia akan terjadi kalau misalnya buat teman-teman yang swing ini sangat bagus ya, dimana-mana ketika dia ketemu 3 ini dia akan nanjak terus, mantul sebagai support kalau dia uptrend. Kalau downtrend ya dia sebagai resistance. Jadi ada 3 ini ya. Oke, sekarang kita menuju ke chart langsung, teman-teman aplikasikannya. Kita lihat ya. Oke, ini kita beresin dulu nih yang gelap-gelap, kita cari yang cerah teman-teman. Kita properties, background hitam kita jadi putih biar enak. Kemudian ini yang putih kita jadi hitam supaya ini kelihatan harganya. Bar up-nya kita jadi biru aja. Bar down-nya kita jadi merah.
Bullnya kita jadi biru biar solid lagi, kemudian bearnya putih kita jadi merah supaya merahnya solid. Oke. Nah, gridnya kita hilangin ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ya. Ini apa? USD CAD. Misalnya kayak begini, teman-teman. Kita lihat. Kan dari sini ke sini ya, misalnya kita cari fan-nya di mana? Ini kan nggak ketemu, sini kita cari di insert. Itu ada Fibonacci itu ya. Nah, Fibonacci itu ada fan. Oke. Nah, teman-teman, misalnya kita lihat ya. Kita dari sini tunggu ya, saya ini biar kelihatan teman-teman. Kita gantiin warna ya, ini agak tajam dikit, besar dikit, merah. Oke. Nah, ini kita ganti biru aja biar coba kelihatan enggak? Oke. Kelihatan teman-teman kan? Oke ya, kita lihat apa yang terjadi. Teman-teman lihat nggak? Ini kan menyatakan downtrend nih ya. Teman-teman lihat, oh ya 382, 50, 618 kan levelnya ya. Jadi kita lihat harga sampai di sini, ini kan sudah batas, berarti di sini dia swing dong. Ya kita lihat ya. Jadi ketika dia turun tuh, dia ketemu 50, 618 harga turun. Oke. Tuh terus turun ya. Jadi kalau kita trading sini ini berapa poin? 2100-an poin. Terus tuh dia harga naik, dia ketemu berapa? 50, turun lagi. Berapa poin kalau kita sell di sini? 1300-an poin. Kita lihat ya. Nah, ketemu sini turun ya. Pokoknya sebelum dia itu melampaui ini maka harga masih downtrend. Kita lihat tuh, masih terus turun kan sebelum dia melampaui. Nah, dia ketemu ini dia turun. Nah, oke. Jadi ketika dia lampau ini, maka kemungkinan harga akan berbalik, teman-teman. Nah, tuh, betul kan ya? Nah, ketika dia jebol ini, fan ya, kipas ini, harga akan terus naik. 29, 2000-an ya, naik atas. Oke ya. Ini kemudian kita lihat lagi. Nah, demikian juga dia, misal kita uptrend ya. Kita ini kan dari Oke. Pertanyaan cara tariknya gimana? Teman-teman, saya sambil ini tunjukin cara tariknya. Misal kita mengharap dia ada satu lembah dan puncak, kita mau misalnya ini kita curiga dia bakal uptrend nggak sampai di mana. Cara tariknya. Hapus, nggak bisa nggak nih? Sorry, ini masih Nah, teman-teman kan lihat ya, ini kan lembah paling puncak ya, terdekat ya, puncak terdekat. Kalau ini kalau mau teman-teman mau uptrend dari bawah ke atas gitu ya cara tariknya ya. Oke. Kita mulai tarik sekarang. Fibonacci fan. Nih. Tuh. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman kalau ini dia kelihatannya keluar ya, ini tidak konsisten. Nah, dia keluar ya, ini sudah nggak jalan uptrendnya. Dia sini udah mulai keluar, dia masuk kembali dan sini dia keluar, dia akan turun lagi tuh, bener ya. Ketika dia keluar daripada ini dia akan turun. Oke. Nah, kita lihat lagi, kita sambil latihan ya supaya teman-teman tidak tanggung ya. Kita lihat mana lagi. Ingat teman-teman, kalau yang sideways ini nggak bisa pakai, dia lebih cenderung melihat trend. Kita mau lihat trend ya, misalnya kayak begini, Fibonacci fan ini ke sini ya.
Misalnya ini. Ini terlalu ini ya, terlalu ini. Coba kita lihat teman-teman, kalau kita tarik sini, dia keluar, dia akan turun ya. Oke. Nah, kita lihat lembah yang lebih atas lembah. Puncak lebih atas gimana? Maka puncak lebih atas itu sebenarnya di sini. Kita lihat ya. Oke. Nah, ketika kita sampai sini teman-teman, kita lihat ini juga tidak tidak sempurna. Kenapa? Dia di sini udah keluar terlalu berlebihan ya, baru masuk kembali. Nah, lalu kita nggak bisa lihat kayak begini. Lalu misalnya kalau ketika ini sudah keluar, maka kita harus pindahin misalnya dari mana? Kita lihat ya. Kalau tidak sempurna berarti nggak bisa pakai kayak begini ya. Ini kan nggak bisa dipakai. Oke. Berarti ini trennya itu agak bukan tipe, maksud saya bukan tipe Fibonacci ini yang kita pakai. Jadi nanti kalau begini kita akan pakai Fibonacci retracement teman-teman. Nah itu ya, jadi tipe-tipenya. Oke, kita lihat mana lagi. Nah kayak begini kita sudah nggak bisa. Kalau begini berarti kita akan pakai apa? Fibonacci retracement atau Fibonacci expansion, karena dia terus nanjak tinggi-tinggi. Oke, nah kalau kita lihat ini yang bisa ini, dia yang trennya itu jelas, tuntas gitu ya. Nah kayak kita begini, kita lihat ini trennya tuntas nggak ya? Atau ini sudah kali tadi ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat tren kayak begini. Ini tuntas nggak misalnya? Tren turunnya. Add insert. Fan. Naik dulu misalnya. Ini ke sini. Oh, ini terlalu, ini nggak tuntas. Kalau ini ke sini nggak tuntas juga ya. Berarti nggak bisa dipakai. Nggak bisa pakai jenis ini. Demikian juga kita lihat turun tadi, ini kayaknya sudah ya. Ini juga sudah. Misal kita ke D1 ya, mungkin time frame besar lebih jelas kayak begini. Teman-teman lihat, kita lihat tuntas nggak yang ini? Fibonacci fan. Nah, di mana sih kita lihat ini ya? Ini kalau kita sell berarti puncak ke lembah ke sini. Teman-teman. Nah, meskipun teman-teman secara advance sebetulnya ini kita nanti akan bisa menambah level-level lagi ya. Cuman ya ini pakai sementara standar lah ya. Oke. Nah, ini ya. Ke sini. Dia ini. Nah, sebenarnya sini dia turun, ke sini dia turun. Itu kalau kita misalnya lebih advance, saya kasih contoh satu aja teman-teman, buka rahasianya ya. Teman-teman kalau mau lebih itu teman-teman harus ikut kelas workshop saya ya. Misalnya ya, saya kasih satu lagi, saya tambah 386, saya add ke misalnya 786. 786 misalnya. Nah, maka teman-teman kita lihat tuh ya. Oke. Jadi sebetulnya kita lihat ini, oke. Ini lebih advance lagi ya, ketemu. Jadi selama dia belum keluar ini, harga masih terus turun. Kita coba lagi misalnya ya, selama yang trending itu. Oke, yang kini kita lihat. Fan ini ke sini. Ya. Dengan saya tambah satu advance lagi itu ya, langsung coba ya. Harga sini naik, ketemu sini naik ya. 5.000 poin loh ya. Ini mantap kan teman-teman. Misalnya
Oke, kita kayak begini, terus turun, kita lihat ini ke sini ya. Tuh, teman-teman lihat ya. Selama dia tidak melewatin ini fan, maka harga terus akan turun nih ya. Teman-teman lihat nih, dia ketemu 618, dia langsung turun tuh. Ya. Teman-teman sell sampai ke sini. Itu sudah berapa itu? 11 ribuan poin loh, teman-teman ya. Terus dia masuk ketemu yang 50, turun lagi sampai di sini 6.000 poin. Ya, teman-teman ya. Bisa bayangin enggak? Cuannya itu berapa banyak. Oke? Jadi ini teman-teman yang sangat powerful, semoga bisa membantu dan meningkatkan skill trading Anda. Salam sukses, salam profit untuk kita semua.